Rena mulai baca doa sebisanya Rena. Dan setelah sedikit tenang, Rena ini ngedenger kayak ada suara cewek lagi bersenandung sinden Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau bawain cerita horor, yang mana kali ini gue dapet ceritanya dari seseorang yang sebut aja namanya Rena. Jadi waktu itu Rena ini sempat disukain sama jin cewek yang ngebuat Rena ini jadi malas gitu ya berhubungan sama cowok. Ya udahlah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, kita langsung aja mulai. Ini adalah ceritanya Rena sewaktu Rena ini disukain sama jin cewek. Yang ngebuat Rena ya kayak males berhubungan sama cowok, ya semacam pacaran gitu. Ini kejadiannya tahun 2016, waktu itu Rena tinggal di sebuah kota yang ada di Pulau Sumatera. Dan kejadiannya ini terjadi setelah 2 tahun ayahnya Rena ini meninggal dunia. Semenjak ayahnya Rena ini meninggal dunia, hidup Rena ini bener-bener kayak berantakan. Rena jadi sering keluar malam dan bergaul sama orang-orang yang salah. Ditambah waktu itu Rena ini putus sama pacarnya yang udah ngejalanin hubungan selama 3 tahun. Alasannya sih karena si cowok ini ya kasar dan pengkhianat. Tapi si cowok ini masih aja gitu ngejar-ngejar Rena. Misalkan kalau Rena ini lagi ada di tempat kerja, si cowoknya ini suka nungguin gitu di tempat kerjanya. Kalau Rena kemana-mana, si cowoknya suka ikut kemana-mana juga. Dan yang paling parahnya lagi, si cowoknya ini suka nungguin Rena di depan pintu kosnya. Ini buat Rena ini ngerasa muak dan merasa diteror waktu itu. Lalu Rena mutusin buat pindah kosan sama temennya yang sebut aja namanya Noni. Jarak kosan sama tempat kerjanya ini ya lumayan jauh gitu. Sebulan pertama mereka tinggal di kosan itu ya aman-aman aja, gak terjadi apa-apa. Ya karena kosannya juga bersih dan baru aja beres dicat. Waktu itu catnya warna hijau muda. Sampai pada akhirnya, suatu malam, tepatnya malam minggu, Rena ini ditinggal sendirian di kosan. Rena tiba-tiba nyium bau bunga mawar. Waktu itu jam 9 malam, tapi Rena ini ngerasa kayak udah ngantuk dan mutusin buat tidur. Nah, di dalam tidurnya, Rena ini ngimpi didatengin sama sosok cewek pakai daster putih, rambutnya panjang, mukanya nggak terlalu seram, tapi pucat. Lagi senyum di hadapannya Rena. Sontak, Rena ini bangun dari tidurnya dan langsung keringat dingin. Waktu itu jam 12 malam. Itu kata Rena kayak beneran gitu, bukan mimpi. Sampai Rena ini ya gak bisa tidur semalaman karena ya kebayang sama wajahnya yang pucat itu. Sampai pada akhirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rena ngedengar suara azan subuh dan akhirnya Rena pun bisa tidur. Dan gak lama kemudian Noni pun datang. Ketika Rena bangun, Rena ngelihat udah jam 8 pagi. Ya seperti biasa, mereka sarapan dan beres-beres. Tapi Rena ini enggan menceritakan mimpinya sama Noni. Mimpi yang dialamin sama Rena ini berlangsung selama beberapa minggu. Tapi Rena ngerasa biasa-biasa aja. Ya mungkin karena udah terbiasa gitu. Dan puncak horornya terjadi pada malam minggu juga. Waktu itu Rena sama Noni ini mutusin tidur lebih awal. Dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar mereka. Rena pun kebangun dan ngomel di situ. Siapa sih yang ngetuk pintu malam-malam? Rena lihat udah jam 12 malam. Waktu itu Rena ngebukain pintunya. Pas Rena ini udah ngebukain pintunya, ternyata gak ada siapa-siapa. Dan Rena ini baru inget, mana ada gitu orang namu malam-malam. Sedangkan jam 10 juga gerbang kosannya ini udah dikunci sama satpam. Di situ Rena ini positive thinking. Ya mungkin Rena ini salah dengar. Sebelum tidur, Rena ini sempat nyempetin buka HP. Dan ternyata udah banyak banget chat dari temen cowoknya. Ya maklum, waktu itu Rena coba buat buka hati lagi untuk orang lain.
setelah putus dari pacarnya itu. Rena chat dengan bercandaria, sampai akhirnya Rena ini mau tidur lagi. Di situ Rena mulai tertidur. Antara sadar dan gak sadar, Rena ini mulai ngeliat sosok cewek yang kemarin ada di mimpinya. Tapi kali ini dia ngeliat dengan ekspresi marah, dan mukanya ini penuh dengan darah. Matanya merah. Makin lama mukanya ini makin ngedeket ke mukanya Rena. Di situ Rena pengen teriak, tapi nggak bisa. Rena di situ kebangun sambil ngos-ngosan. Dia coba bangunin Noni, tapi nggak bangun-bangun, kayak orang mati. Rena mulai baca doa sebisanya Rena. Dan setelah sedikit tenang, Rena ini ngedenger kayak ada suara cewek lagi bersenandung sinden Jawa. Ya Rena pikir itu dari HP-nya Noni, karena Noni ini orang Jawa. Tapi pas dia cek HP Noni, masih dicas. Dan ternyata lagu sinden Jawa itu dari HP-nya Rena. Lah kok bisa? Sedangkan Rena ini gak pernah nyimpen lagu yang kayak gitu. Mana ngerti dia. Kemudian Rena ini ngecek HP-nya. Tapi pas Rena ngecek HP-nya, tiba-tiba HP-nya ini mati. Tapi lagunya masih kedengaran. Sontak Rena lempar HP-nya sambil teriak. Dan ngebuat Noni ini kebangun. Dan bilang, "Kamu kenapa? Kok teriak-teriak?" Di situ Rena gemeteran dan bilang, "Ini rumah gak bener, banyak hantunya." Dan Rena mulai nyeritain semuanya ke Noni. Tapi di situ Noni cuma bilang, "Ya udah gak apa-apa, itu kan cuma mimpi buruk." Tapi Rena ini kekeh kalau Rena ngelihat setan pakai mata kepalanya sendiri. Ya udahlah. Besok paginya Rena janjian sama temen cowoknya buat ngehibur hatinya yang stres gara-gara kejadian semalam. Rena ketemuan di sebuah kafe. Tapi gak tahu kenapa, yang awalnya Rena ini antusias banget ketemu sama cowok itu, lama-lama Rena ngerasa kayak gak nyaman sama risih kalau lihat si cowok tersebut. Gak tahu kenapa, gak kayak biasanya. Lalu Rena ini izin buat ke toilet, buat cuci muka. Rena ngeliat ke cermin dan bilang, "Kenapa kok gua kayak gini?" Karena ngerasa gelisah, pengen marah gak jelas, Rena ini mutusin buat pulang pakai taksi, ninggalin si cowok itu sendirian di kafe. Akhirnya Rena ini mutusin buat ke tempat temennya yang satu lagi. Sebut aja namanya Kakak Evi. Kakak Evi sendiri itu teman deketnya Rena yang punya karakter keras. Kakak Evi adalah orang yang nyariin Rena sama Noni ini kontrakan baru dan mindahin barang-barangnya tanpa sepengetahuan mereka. Karena ngerasa muak sama mantan si Rena ini yang selalu ganggu. Rena ini pernah bilang pengen pindah kontrakan yang jauh dari tempat kerjanya, biar mantan pacarnya ini gak neror lagi. Tapi karena Rena ini kesempet, jadi si kakak Evi ini yang nyariin Rena sama Noni kontrakan. Nah kebetulan di rumah kakak Evi ini lagi ada Noni. Rena ini langsung nyeritain semuanya ke mereka dan bilang kalau itu bukan mimpi tapi nyata. Karena Rena sendiri peka sama hal-hal mistis. Noni juga bilang kalau semenjak mereka pindah ke rumah itu, Rena jadi aneh. Sering menyendiri dan suka ngaca sambil mainin rambutnya. Dan yang paling epik menurut Noni, Rena ini suka bawa-bawa bunga melati yang ada di depan kantornya dan ngehirup aromanya sambil ngedengerin lagu Lengser Wengi. Singkat cerita, setiap kali Rena ini jalan sama cowok, bawaannya ini ngerasa kayak gak nyaman dan suka emosi tanpa alasan yang jelas. Di kantor, Rena ini punya teman yang bisa dibilang indigo. Dia bilang kalau dia itu gak suka sama yang ngikutin Rena. Ngedenger dia ngomong kayak gitu, Rena jadi takut ngeliat matanya. Kemudian Rena ini sholat di musola sama kakak Evi, Noni, dan juga temannya yang indigo itu. Dan dia bilang lagi kalau Rena ini harus diruqyah karena Rena ini ditempelin sama sosok cewek yang ada di kontrakan tersebut. Dia mati bunuh diri karena putus cinta. Temennya ini juga bilang kalau Rena ini harus segera pindah dari kontrakan itu karena sosok cewek itu gak suka kalau Rena ini punya pasangan. Nanti Rena ini susah punya jodoh. Malam harinya Rena ini mutusin buat ruqyah di masjid. Tapi
selalu gagal karena Rena tiba-tiba ngedadak gak mau. Semakin hari Rena ini semakin murung. Tiba-tiba Rena ini benci sama teman-temannya yang berusaha ngobatin Rena. Dan Rena tetap nutup diri buat laki-laki lain. Akhirnya Rena balik lagi ke kontrakan itu. Dan masih digangguin sama jin wanita tersebut. Tiap tengah malam Rena ngedenger suara nangis wanita merintih. Dan waktu itu Rena capek, belum tidur. Rena ngedenger suara wanita nangis merintih. Karena Rena ini kesal, Rena bilang, "Diam, jangan ganggu saya. Ngapain kamu tengah malam nangis gak jelas?" Setelah itu Rena udah kedengar lagi suara nangis tersebut. Keesokan harinya, waktu itu hari pertama bulan puasa, Rena niat buat tobat dan belajar agama lebih baik lagi. Selama bulan puasa, Rena sering ikut pengajian dan baca-baca buku soal sholat tobat. Rena juga hatam Al-Quran. Dan alhamdulillah hati Rena ini tenang dan ikhlas atas semua yang sudah dilewatinya. Pesan dari Rena, intinya iblis dan yang sejenisnya itu pasti ada buat gangguin manusia. Jadi kalau misalkan kita ke orang pinter dan terus-terusan diruqyah, tapi iman kita lemah, ya percuma. Jadi Rena ini gak diruqyah sama orang, cuma minta ampun sama minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Rena sewaktu Rena ini disukain sama jin wanita. Ya intinya sih kita itu harus dekat sama Allah gitu ya, biar kita itu dijaga dari hal-hal yang gak diinginkan. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau ngirimin cerita horornya, bisa kalian kirim aja ke Instagram IamFeb33. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.